Halo adik-adik, Hai. selamat pagi, shalom, salam sejahtera. Apa kabarnya adik-adik? Pastinya luar biasa ya. Ya. Luar biasa adik-adik. Kakak berterima kasih buat adik-adik yang sudah menyediakan waktunya untuk sama-sama kita beribadah. Walaupun adik-adik ada di rumah, kakak juga, tapi kita percaya dan kita yakin bahwa kita tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, seperti biasa kita akan menyanyikan Mars PT. Kita akan menyanyi bersama-sama ya. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPIB. Berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya. Terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Ya adik-adik, untuk ibadah kita pada pagi hari ini, dalam ibadah ini sebagai pelayan liturgi ada Kak Sinta sama Kak Silva, dan untuk pelayan firman Tuhan ada Kak Maya. Baiklah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, ungkapan syukur, terima kasih kami panjatkan kepadamu ya Tuhan atas segala penyertaan Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh melaksanakan ibadah Pelka Teruna baik adik-adik yang ada di rumah. Kiranya Tuhan, walaupun dalam kondisi yang seperti ini, kami yakin dan kami percaya semangat adik-adik Teruna akan tetap terus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, dan boleh berakhir hanya oleh pertolongan Tuhan saja. Ya Tuhan, berkati juga adik-adik yang di rumah yang sudah menyediakan waktunya untuk beribadah bersama-sama. Kiranya Tuhan tetap memberkati. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur. Pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini terambil dalam Mazmur pasalnya yang ke-130. Mazmur pasal 130 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mazmur 130 ayat yang pertama sampai yang ke-8 berbunyi demikian. Seruan dari dalam kesusahan, nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Demikianlah pembacaan Mazmur kita pada adik-adik. Kita akan merespon Mazmur kita pada pagi hari ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 402. Kidung Jemaat 402, Kuperlukan Juru Selamat. Ku perlukan juru selamat, agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan
dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Adik-adik, kita akan masuk dalam pelayanan firman, dan pelayan firman kita akan dibawakan oleh Kak Maya. Shalom, selamat pagi adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa? Kakak percaya hari ini adik-adik dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan tetap berpengharapan di dalam Tuhan ya. Ya adik-adik, hari ini pelayanan firman akan dibawakan oleh Kak Maya sendiri. Untuk kelas EK dan kelas Dwi kita gabung kembali ya. Nah adik-adik, sebelum kakak memulai pelayanan firman, kita persiapkan dulu Alkitab kita di dalam Lukas pasal 6 ayat 37 sampai ayat yang ke-38. Ya, kalau sudah dapat semua, Alkitabnya tetap terbuka, Kak Maya akan pimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan Yesus yang baik, terpujilah nama-Mu Tuhan pada kesempatan pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami, anak-anak Tuhan, adik-adik Pelkat Teruna dan kakak layan, boleh mengadakan ibadah persekutuan Pelkat Teruna yang pada saat ini kami adakan di rumah kami masing-masing. Ya Bapa, tolong pimpin kami Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari isi firman-Mu. Bantu kami agar kami dapat mengerti setiap kata demi kata yang tersirat dalam firman-Mu. Inilah doa dan ungkapan syukur kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya baiklah adik-adik, kalau sudah dapat, kakak akan membacakan untuk kita semua. Adik-adik silakan membuka di dalam Lukas pasal 6 ayat 37 sampai ayat yang ke-38. Firman Tuhan berbunyi demikian, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang didapatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ya, baiklah adik-adik, untuk pembahasan kita pada pagi hari ini diambil dalam tema yaitu jangan menghakimi. Ya, tadi sudah kita membaca di dalam Lukas 6 ini tadi adik-adik tentang penghakiman, ya. Nah, contoh kecilnya di dalam lingkungan kehidupan kita, baik di dalam keluarga maupun di sekolah, kita pernah menemukan orang yang bersalah kepada kita, bahkan malah sebaliknya kita pernah melakukan kesalahan kepada orang lain. Nah, adik-adik di sini ditekankan kepada kita yaitu kita tidak boleh menghakimi orang ketika orang melakukan kesalahan kepada kita, demikian juga sebaliknya. Tapi yang perlu kita lakukan adalah ketika ada yang bersalah kepada kita, kita harus mengampuni dia, kita harus memaafkan dia. Jadi kita tidak boleh langsung menyalahkan orang itu, kita tidak boleh langsung mengejat seorang itu tidak baik, karena itu adalah perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya, ada 3 poin yang ingin kakak bagikan pada kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, saling mengasihi dan mengampuni. Nah, adik-adik, tentunya kita sudah sering mendengarkan ketika orang tua kita berkata kita harus saling mengasihi. Di sekolah kita juga harus mengasihi teman-teman kita. Di gereja juga pendeta, bahkan orang tua selalu menjelaskan kepada kita agar kita harus saling mengasihi. Nah adik-adik, ketika kita diminta untuk mengasihi, bahkan ketika kita diminta untuk mengampuni sesama kita, itu adalah hal yang sangat sulit untuk kita lakukan. Tetapi adik-adik, mari di sini kita mau diingatkan kepada Tuhan agar kita selalu menanamkan kasih itu di dalam hati kita. Karena ketika kita bisa mengasihi orang, ketika kita bisa memaafkan kesalahan orang lain, ketika itu juga kita belajar tentang yang namanya penghakiman. Tentunya kita tidak akan mudah untuk menghakimi orang tersebut. Jadi tugas kita hanya satu, tugas kita hanya memaafkan dia, mengampuni dia, dan untuk urusan selanjutnya kita serahkan kepada Tuhan. Nah, yang kedua adik-adik, yang kedua poin di sini, jangan menyimpan amarah. Ya adik-adik, marah.
kalau berbicara tentang marah, tentunya ini nggak luput dalam kehidupan kita ya adik-adik ya. Karena ini sering saja terjadi dalam diri kita, bahkan orang-orang di sekitar kita. Dan marah ini adalah hal yang wajar adik-adik. Secara manusiawi, marah ini boleh-boleh saja, sah-sah saja, tapi jangan sampai marah ini kita pendam. Karena ketika kita memendam, itu akan berubah menjadi amarah. Dan ketika sudah berubah menjadi amarah, maka yang ada di dalam hati kita adalah akar kepahitan, akar kebencian. Bahkan ketika kita tidak senang dengan orang lain, saat itu yang ada di dalam hati dan pikiran kita, kita tidak mau melihat dia, kita sangat benci kepada dia adik-adik, dan itu sangat-sangat tidak menyenangkan hati Tuhan. Lalu yang ketiga adik-adik, fokus untuk meningkatkan kemampuan diri untuk melakukan yang terbaik. Nah, ini yang kadang terlupakan di dalam kehidupan kita adik-adik. Kita sering saja memikirkan hal-hal yang tidak penting di dalam kehidupan kita. Ketika salah satu contohnya tadi ada teman kita yang bersalah kepada kita dan kita tidak mau mengampuni dia, maka di dalam hati dan pikiran kita adik-adik itu semua adalah akar kebencian, akar kepahitan, dan akhirnya adik-adik kita jadi tidak bisa melakukan kegiatan apa-apa. Akhirnya semua itu menghalangi cara berpikir kita adik-adik. Nah, yang ingin kakak sampaikan di sini adik-adik, Tuhan ingin agar kita jangan terlalu memikirkan hal-hal yang negatif, tetapi lebih baik kita mengejar hal-hal yang positif. Dengan apa? Misalnya sebagai contoh, adik-adik di sekolah, daripada adik-adik harus menyalahkan teman atau harus membicarakan teman-teman yang ada di sekitar kita, mending kita kejar prestasi kita. Dengan cara apa? Dengan cara belajar bersama, atau mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang ada, atau banyak hal yang bisa kita lakukan bersama adik-adik. Nah, adik-adik mungkin itu aja yang bisa kakak sampaikan pada pagi hari ini. Yang jelas tetap semangat, tetap waspada dan jaga kesehatan. Walaupun kita saat ini belum bisa berkumpul di dalam ibadah persekutuan teruna seperti biasanya, tetapi kakak berharap, kakak yakin adik-adik sekalian tetap dalam keadaan sehat dan tetaplah berpengharapan di dalam Tuhan. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Maya. Selanjutnya kita akan menutup ibadah kita. Sebelum kita masuk dalam doa penutup, mari kita mengangkat satu puji-pujian. Kita menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 425, Kita Harus Membawa Berita. 2, 3. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menyerta, dan damai yang menyerta. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Ya adik-adik, kita akan masuk dalam doa penutup. Doa penutup akan disampaikan oleh Kak Maya. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa, Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang ke hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan boleh memberkati ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan pertolongan Tuhan. Biarlah lewat firman Tuhan tadi Tuhan, iman percaya kami semakin dikuatkan Tuhan. Walaupun pada saat kondisi seperti ini kami tetap yakin dan tetap percaya kepada Tuhan, agar kami tetap selalu berpengharapan di dalam Tuhan. Ya Bapa, ya Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa buat adik-adik teruna yang pada saat ini sementara menjalani masa-masa di rumah mereka Tuhan, belajar dari rumah. Kiranya Tuhan mau menyertai mereka, menolong mereka dimanapun mereka berada, dan memberkati keluarga mereka Tuhan, orang tua dari adik-adik Talkat Teruna. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam kesehatan, di dalam setiap pekerjaan dan usaha yang mereka jalani, dan kiranya Tuhan mau memampukan mereka dalam mereka melaksanakan kehidupan mereka sehari-hari. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya, adik-adik, demikianlah ibadah singkat kita pada pagi hari ini. Terima kasih adik-adik yang sudah mau beribadah di rumah kita masing-masing. Kita tetap yakin dan kita tetap percaya bahwa kita akan bertemu kembali di dalam ibadah persekutuan Pelta Teruna di minggu-minggu yang akan datang. Ya, adik-adik, tetaplah jaga kesehatan, tetap mawas diri, dan ikuti instruksi pemerintah. Dan semangat terus ya. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.